Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Meilani Pramestri Habibah dengan NIM 1860402232150. Di sini aku dari kelas ES1C akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Ibu Fitri Handayani MPD. Aku akan menyampaikan bab 1 sampai 10 dari filsafat. Oke, let's go! Materi yang pertama adalah filsafat umum. Pengertian filsafat dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, dan dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah filosofia. Kata filosofia sendiri terdiri dari dua kata, yaitu philos atau philia yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Mempelajari filsafat atau berfilsafat dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencari arti kebenaran. Selain mencari kebenaran, filsafat juga membahas tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apa sih? Kebijaksanaan bagi manusia merupakan titik ideal karena bermanfaat bagi manusia untuk bisa bersikap dan bertindak dasar pertimbangan kemanusiaan yang tinggi. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak atau tidak terlihat. Jenis-jenis ruang lingkup filsafat ada ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Yang kedua ada epistemologi, dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Yang ketiga masih ada nih, aksiologi. It adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara praktis, filsafat dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Ia tidak hanya teoritis, tetapi mampu menghiasi bahkan menjelma menjadi kekuatan bagi perilaku dan kehidupan oleh manusia. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Filsafat membuat kita lebih kritis dalam berpikir. Materi yang kedua adalah filsafat, ilmu, dan agama. Titik persamaan filsafat, ilmu, dan agama yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran dan bertindak atas rumusan mengenai suatu kebenaran. Titik perbedaannya yaitu filsafat berusaha mencari kebenaran dengan jalan akal, pikiran, dan logika. Ilmu mencari kebenaran dengan metode ilmiah melalui sebuah penelitian, sedangkan agama berusaha menjelaskan kebenaran melalui wahyu dari Tuhan. Interaksi antara ilmu dan filsafat mengandung arti bahwa filsafat tidak dapat berkembang dengan baik jika terpisah dari ilmu. Ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat. Filsafat selalu menanyakan sesuatu di balik persoalan yang dihadapi dan dipelajari oleh ilmu tersebut, menetapkan dan mengendalikan pada pikiran rasional dan berusaha mencari dari kebenaran. Materi yang ketiga masih sama, yaitu filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama dari segi objek, metode, dan pendekatan, serta sumber dan sifat kebenarannya. Filsafat, ilmu, dan agama dari segi objek, metode, dan pendekatan. Objek adalah sesuatu yang menjadi bahan dari suatu penyelidikan atau pembentukan pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki objek. Objek filsafat yang pertama adalah objek material dari filsafat itu sendiri. Bersifat sangat umum, tidak menyangkut fakta. Filsafat menyangkut nilai-nilai atau value. Filsafat bersifat kritis, dan filsafat bersifat sinoptik serta implikatif. Objek formal filsafat yaitu sudut pandang yang menyeluruh secara umum sehingga dapat menemukan hakikat dari objek materialnya. Objek
Material ilmu adalah sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian ilmu. Sedangkan yang terkandung di dalamnya bisa saja berupa benda material dan ataupun benda-benda yang non-material. Bisa juga berupa hal-hal, masalah-masalah, ide-ide, konsep-konsep, dan sebagainya. Next, materi keempat yaitu istilah dalam filsafat. Pengertian dalam logika diartikan hasil tangkapan akal manusia mengenai suatu objek. Pengertian ini kalau diungkapkan dalam bentuk kata atau simbol, maka pengungkapan itu disebut term. Jadi, term itu bentuknya dan pengertian itu isinya. Term adalah pernyataan lahirlah dari pengertian. Term sebagai ungkapan pengertian jika terdiri atas satu kata dinamakan dengan istilah term sederhana. Selanjutnya adalah istilah khasanah dari filsafat. Yang pertama ada absolut. Absolut itu apa? Absolut itu tidak terbatas atau mutlak. Yang kedua ada abstrak, tidak berbentuk dan tidak berwujud. Yang ketiga ada agnostisisme, merupakan paham yang mempertahankan pendirian bahwa manusia itu kekurangan informasi atau kemampuan rasional untuk membuat pertimbangan tentang kebenaran yang tertinggi. Materi yang kelima ada periodisasi sejarah filsafat. Sejarah filsafat pada zaman kuno, periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada saat itu, gempa bumi bukanlah suatu fenomena biasa, melainkan suatu fenomena di mana dewa bumi sedang menggoyangkan kepalanya. Sedangkan menurut Plato, ada beberapa masalah bagi manusia yang tidak pantas jika manusia tidak mengetahui hal tersebut. Masalah tersebut adalah satu, manusia itu mempunyai Tuhan sebagai penciptanya. Kedua, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Yang ketiga, Tuhan hanya dapat diketahui dengan cara negatif, tidak ada ayat, tidak ada anak, dan lain-lain. Yang keempat, Tuhanlah yang menjadikan alam ini dari tidak mempunyai peraturan menjadi mempunyai peraturan. Sedangkan Aristoteles sebagai murid Plato dalam banyak hal sering tidak setuju atau berlawanan dengan apa yang diperoleh dari gurunya atau Plato. Karya-karya Aristoteles meliputi logika, etika, politik, metafisika, psikologi, ilmu alam, retorika, dan poetika, politik, dan ekonomi. Pemikiran-pemikirannya yang sistematis tersebut banyak menyumbang kepada perkembangan ilmu dari pengetahuan. Memasuki materi yang keenam, yaitu filsafat Yunani. Pemikiran filosof Yunani yang pertama, metode Socrates, atau disebut pula metode dialektika atau metode kebidanan, adalah sebuah metode yang digunakan oleh Socrates untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran universal pada individu melalui percakapan dan dialog. Yang kedua, ajaran filsafat Plato berkonsep ide dan buku yang pernah ditulisnya berjudul Republika. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang derajat wanita yang harus diangkat dan kebahagiaan hidup yang dapat dicapai bila manusia bekerja dengan wataknya. Selain itu, Plato juga mendirikan pusat pendidikan yang diberi nama Akademus atau akademi di kawasan hutan kecil Akadem. Yang ketiga, dari Anaximenes, ia hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut. Ia sering mempelajari tentang filsafat alam, yaitu sesuatu yang menjadi prinsip dasar arch segala sesuatu. Materi yang ketujuh, pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles serta perbedaan antara keduanya. Pemikiran idealisme Plato. Plato yang dulunya adalah murid dari Socrates, seorang pakar filsafat yang populer di golongan banyak filsuf, mendasarkan pada kepercayaan metafisik kalau ada eksistensi dari yang ada atau ide yang tetap sama, tidak berubah, dan memiliki sifat universal. Karena itu, realita ini bukannya jadi melainkan yang ada atau ide. Idealisme Plato tentang ilmu filsafat. Salah satu pemikiran Plato yang sangat fenomenal yakni ajaran tentang ide-ide. Plato mengartikan kata ide itu merupakan suatu yang objektif,
Menurut Plato, ada ide-ide yang terlepas dari subjek yang berpikir. Pemikiran realisme dari Aristoteles. Realisme berasal dari kata Latin realis, yang berarti sungguh-sungguh, nyata, dan benar. Realisme dari Aristoteles didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide atau bentuk bisa ada tanpa masalah. Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat universal dan khusus. Sebagai contoh, semua orang berbeda dalam sifat-sifat mereka. Kita semua memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan tidak ada dua yang sama. Kami melakukan semua berbagai sesuatu yang universal yang disebut dengan kemanusiaan. Materi yang ke-8, sikap para tokoh gereja terhadap pemikiran filsafatnya. Tokoh gereja atau bapak gereja adalah sebutan teolog-teolog dan pujangga-pujangga Kristen, peletak landasan intelektual dan doktrinal kekristenan. Mereka berkiprah pada zaman patristis, yakni kurun waktu dalam sejarah yang kira-kira bermula menjelang kesudahan abad pertama dan berakhir pada pertengahan abad ke-8, khususnya pada abad ke-5. Ketika kekristenan sedang berproses menjadi agama negara kekaisaran Romawi. Sikap para tokoh gereja terhadap pemikiran filsafatnya, filsafat abad pertengahan adalah filsafat yang berkembang antara abad ke-5 hingga awal Renaissance pada abad ke-13. Pada masa pertengahan, masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan serta sikap para pujangga gereja terhadap filsafat Yunani yang berkisar antara sikap menerima dan menolak. Materi yang ke-9, kontribusi Islam dalam pemikiran Barat modern. Kontribusi Islam dalam pemikiran Barat modern. Pertemuan antara Islam dan filsafat Yunani mendorong para filosof Muslim untuk mempelajari, menerjemahkan, dan mengembangkan karya-karya filosof Yunani, memberikan kontribusi pada kemajuan peradaban Islam. Islam diakui memiliki peran besar dalam menyelamatkan peradaban Yunani yang hampir tenggelam pada awal Islam, serta menginternasionalisasi peradaban Yunani sehingga dikenal di seluruh dunia. Kembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam di abad pertengahan jelas didukung oleh adanya kekuatan sistem pendidikan Islam yang integral dan dinamis, sehingga mampu menghasilkan cendekiawan-cendekiawan besar pada hampir di segala bidang keilmuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan Muslim telah melahirkan karya besar di berbagai bidang keilmuan yang menjadi referensi bagi ilmuwan Barat pada masa selanjutnya. Materi yang terakhir yaitu materi 10, aliran-aliran filsafat modern dalam perspektif Islam. Aliran-aliran filsafat modern dibagi menjadi beberapa aliran, yaitu yang pertama ada rasionalisme. Istilah dari rasionalisme merupakan turunan kata berbahasa Latin yaitu ratio, yang berarti akal. Yang kedua, empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Yang ketiga, ada positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Keempat, ada pragmatisme, berasal dari kata pragma, bahasa Yunani, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. So guys, itu tadi adalah materi dari bab 1 sampai 10 mata kuliah filsafat umum dengan dosen pengampu Ibu Fitri Handayani MPD untuk menyelesaikan tugas UAS. Saya Meilani Pramesti Habiba dengan NIM 18604022232 150 kelas ES1C Program Studi Ekonomi Syariah pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.